Halo semuanya, di sini bersama saya, Zaza Dinatri Pamungkas, akan membahas mengenai optimalisasi implementasi manajemen risiko pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua. Sebelum kita membahas mengenai manajemen risiko, tentunya kita harus mengetahui apa itu risiko. Terdapat 3 definisi risiko. Yang pertama, menurut KOSO, risiko merupakan kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas. Menurut ISO 31000, risiko adalah suatu efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa risiko merupakan segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu unsur risiko. Terdapat 3 unsur risiko. Yang pertama, kejadian atau peristiwa yang dapat terjadi. Unsur yang kedua yaitu kemungkinan kejadian. Risiko masih berupa kemungkinan atau diukur dalam bentuk probabilitas. Unsur yang terakhir yaitu dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan atas keterjadian risiko. Untuk lebih memahami apa itu risiko, berikut terdapat ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yaitu telah terjadi penyaluran BLT desa kepada keluarga yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Apakah itu termasuk risiko? Mari kita bedah satu persatu berdasarkan unsur risiko. Apakah pemberian BLT salah sasaran tersebut adalah sebuah kejadian? Ya, betul sekali, terdapat unsur kejadian. Apakah pemberian BLT salah sasaran tersebut merupakan kemungkinan atau probabilitas? Jawabannya tidak, karena itu sudah terjadi. Apakah terjadi kerugian atau dampak? Ya, benar sekali, terdapat kerugian atau dampak yang ditimbulkan atas kejadian tersebut. Karena salah satu dari 3 unsur yang ada tidak terpenuhi, maka pernyataan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai risiko. Nah, kita masuk pembahasan yang utama, yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko. Lalu, apa pentingnya kita mengimplementasikan manajemen risiko? Yaitu karena adanya resiko-resiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, resiko-resiko ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani agar gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi dapat diminimalkan, atau apabila terjadi, dampaknya tidak terlalu besar. Pembahasan selanjutnya yaitu kerangka kerja manajemen risiko atau framework. Kerangka kerja manajemen risiko merupakan perpaduan antara budaya, sistem, dan proses yang merupakan satu kesatuan untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko. Proses manajemen risiko tidak akan berjalan apabila sistem tidak dibangun. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung baik penciptaan budaya risiko maupun proses pengelolaan risiko. Sistem ini berkaitan mengenai apa, siapa, kapan, dan bagaimana pengelolaan risiko dilakukan perlu diatur dalam sebuah sistem yang jelas. Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua belum mengimplementasikan manajemen risiko karena belum memiliki sistem manajemen risiko, baik kebijakan maupun struktur pengelolaan risiko. Meskipun sebagian pemerintah daerah secara substansi sudah melakukan tahapan proses penilaian risiko atau membuat RTP, seperti yang diharuskan pada SPIP. Selama ini, pemerintah daerah hanya fokus pada prosesnya saja dan belum menyadari seberapa pentingnya sistem manajemen risiko. Jadi, pada pembahasan kali ini, saya akan menitik beratkan pada sistem manajemen risiko. Implementasi dari tahap sistem ini tergambar dalam desain kebijakan pengelolaan risiko dan pembentukan struktur organisasi pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah. Yang pertama, penetapan konteks pengelolaan risiko. Secara garis besar, dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama,
pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, dan yang kedua pengelolaan risiko strategis dan operasional OPD. Kebijakan yang kedua yaitu penetapan struktur analisis risiko. Terdapat 3 aspek-aspek pengelolaan risiko, antara lain: yang pertama, sumber risiko, berasal dari internal ataupun eksternal. Dan yang kedua yaitu dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan terjadi. Yang ketiga, yaitu pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kebijakan yang ketiga yaitu penetapan kriteria penilaian risiko. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima atau acceptable risk, atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi atau tolerable risk, maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima atau unacceptable risk, dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu skala dampak risiko, skala kemungkinan terjadinya atau probabilitas risiko, dan skala tingkat risiko atau nilai risiko. Kebijakan yang terakhir yaitu penetapan struktur pengelolaan risiko. Berikut merupakan struktur pengelolaan risiko pemerintah daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Struktur manajemen risiko umumnya terdiri dari penanggung jawab, komite pengelola risiko, unit pemilik risiko, unit kepatuhan, dan yang terakhir penanggung jawab pengawasan. Kepala daerah sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah. Kemudian sekretaris daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu unit pemilik risiko, merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kegiatan penilaian risiko atau risk assessment, melaporkan peristiwa risiko yang terjadi, kemudian menyusun hasil penilaian risiko, memberikan masukan kepada komite pengelolaan risiko, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, kepala daerah dapat membentuk komite pengelolaan risiko dengan tugas antara lain merumuskan kebijakan dan arahan, melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah, dan membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko. Struktur selanjutnya yaitu unit kepatuhan, yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu penanggung jawab pengawasan. Inspektorat daerah sebagai penanggung jawab pengawasan bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Jadi, dapat dikatakan bahwa efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko. Oleh karena itu, struktur pengelolaan risiko berperan penting dalam menunjang implementasi manajemen risiko yang baik. Sekian penjelasan singkat mengenai manajemen risiko. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching.